Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman yang pagi ini saya berikan judul The Prince of Peace, Raja Damai. Ini kelanjutan daripada Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita sudah bicara tentang 4 nama Yesus yang ajaib. Yang pertama adalah dia ajaib, ya. Wonderful namanya, kemudian Counselor, dia adalah penasehat. Yang kedua, yang ketiga kita udah belajar dia adalah sebagai Allah yang perkasa, ya. Lalu yang keempat, hari Sabtu kemarin kita juga sudah belajar kita ajar sekarang kita kaitkan dengan namanya Raja Damai. Saya percaya dengan pengajaran firman Allah tentang 5 nama Yesus yang kemarin Bapak yang kekal, ya. Sekarang kita kaitkan dengan namanya Raja Damai. Biarlah lewat Natal kita mendapatkan 5 nama Yesus yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Langsung saja kita selesaikan pengajaran Yesaya pasal 9 yang kelima. Kita selesaikan tentang nama Yesus disebut dengan gelarnya Raja Damai, saudara. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ayat ini 1, 2, dan 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kemarin kita selesaikan tentang Bapa yang kekal. Yesus yang datang ke dunia disebut sebagai Bapa yang kekal. Sekarang kita bicara tentang The Prince of Peace. Dia sebagai Raja Damai. Lihat gambar ini, namanya disebutkan oleh Yesaya dalam perjanjian lama, satu nubuatan 700 tahun sebelum Yesus lahir, disebut namanya adalah Raja Damai. Raja Damai dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata Sar Shalom. Itu bahasa Ibraninya. Ya, Shar itu adalah raja, Shalom itu damai. Jadi Shar Shalom adalah Raja Damai. Tapi ada satu kata lagi tentang Raja Damai, di mana Abraham itu pernah didatangi sama Raja Damai setelah dia mengalahkan beberapa raja untuk membebaskan Lot keponakannya dan orang-orang Sodom, ya. Abraham didatangi sama namanya Melkisedek Raja Salem. Nah, Melkisedek, saya ulang. Jadi kalau Anda dengar jemaat Tuhan nama Melkisedek itu artinya juga adalah Raja Damai. Sebab Melkisedek itu terdiri dari 2 kata, Melech dan Shalom. Jadi saya ulang ya, Melkisedek itu akarnya 2 kata, yaitu Melech dan Shalom. Melech itu raja, Elimelech. Melech itu raja, Shalomnya damai. Ada 2 kata tentang Raja Damai. Yang pertama adalah Shar Shalom dalam ayat ini. Tapi ada yang namanya Melkisedek. Melkisedek itu juga Raja Damai, yang tidak punya silsilah. Dari kekal sampai kekal gitu ya. Nah, mari kita belajar tentang namanya Raja Damai. Jadi Yesus Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal itu dalam perjanjian lama dinubuatkan. Dia yang datang itu kemarin disebut sebagai Bapa yang kekal, sekarang disebut sebagai Raja Damai. Dia datang membawa damai sebab dia Raja Damai. Dan itu saya katakan berkaitan dengan pelayanannya nama ini, dan berkaitan dengan kehidupannya Yesus ketika sebagai manusia. Nanti saya akan tunjukkan sama saudara. Nah, ketika kita bicara tentang Raja Damai atau bicara damai, saya tulis begini di PowerPoint pertama yang saya sodorkan sama saudara. Bukankah damai itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan setiap orang? Semua orang merindukan damai, terutama memasuki tahun baru 2024 yang tidak lama lagi kita akan masuki dan jalani. Tidak lama kok kita masuk tahun baru 2024. Saya percaya yang dirindukan orang, diharapkan orang di tahun depan, salah satunya yang penting adalah damai sejahtera. Damai itu dicari orang. Semua orang bodoh merindukan namanya damai. Sorry kata-kata saya, orang kaya membutuhkan damai, orang miskin bagaimana? Membutuhkan damai. Orang yang pintar, yang cerdas, terpelajar membutuhkan damai,
Tetapi orang yang mungkin tidak pintar, tidak terpelajar, apakah butuh damai? Butuh damai. Kalau yang pintar saja, yang hebat butuh damai, apalagi yang kurang pintar, yang bodoh, butuh namanya damai. Orang sukses, orang hebat gitu ya, maupun orang yang belum sukses gitu ya, orang biasa sederhana. Saya rasa dua-duanya butuh damai. Semua jenis manusia, apapun namanya manusia, butuh namanya damai. Status sosialnya seperti apapun juga, merindukan butuh namanya damai. Terutama di tahun depan kita butuh damai. Dan apakah saudara menyadari selama ini bahwa yang namanya damai yang ada di dunia ini itu gak bisa dibeli dengan uang. Damai itu ternyata apakah Anda menyadari gak bisa dibayar, dibeli dengan uang sebesar sebanyak apapun. Orang boleh punya uang yang banyak, tapi uangnya yang banyak tidak bisa membeli damai untuk dia punya damai. Makanya di dunia ini orang boleh saja kasih nama tokonya toko damai. Orang boleh saja kasih nama rumah makannya rumah makan damai. Di Jombang ada nama toko damai. Di Jombang ada nama rumah makan damai. Makanya saya bisa ngomong. Tapi tetap saya mau katakan, tidak ada orang bisa jualan damai. Sebab damai itu gak bisa dijual. Dan damai tidak bisa dibeli ternyata dengan uang atau harta saudara yang banyak. Tahukah saudara bahwa yang namanya damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Yesus. Kita sama-sama tahu, sejak terjadi peperangan di Timur Tengah, doa kita jangan sampai peperangan yang di sana itu memicu terjadinya perang dunia ketiga. Ya doakan supaya aman damai. Sejak terjadi peperangan antara Hamas dengan Israel, maka hampir seluruh pemimpin di dunia, terutama Indonesia yang dipakai menjadi semacam fasilitator ya untuk menyerukan perdamaian oleh negara-negara di dunia ini. Pemimpin negara di dunia sekarang menyerukan perdamaian karena ada perang. Semua negara takut kalau terpicu gara-gara ini jadi perang dunia ketiga. Makanya ada kepentingan pemimpin negara termasuk presiden kita Pak Jokowi juga menyerukan perdamaian, gencatan senjata, berhenti perang. Tapi apakah bisa damai gitu ya? Walaupun disuruhkan damai, tidak ada damai, dunia terus perang. Tapi ada dalam kitab Daniel, bahkan dalam nubuatan para nabi yang lain, dalam perjanjian lama, terutama dalam perjanjian baru kalau Anda baca dalam kitab Wahyu pasal 20. Ayat firman Allah, nubuatan para nabi mengatakan, nanti ketika Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, orang percaya, ya, itulah akhir dari akhir zaman. Ketika Yesus datang saudara kedua kali, maka di saat itulah yang namanya berhenti, namanya pertikaian. Tidak ada lagi namanya berhenti, stop, namanya pertentangan, perang berhenti. Ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita gerejanya, dia akan memerintah bersama dengan kita dalam sebuah kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Anda pernah dengar itu? Pernah baca itu? Nanti ketika dia datang, peperangan berhenti. Bumi alam semesta dipulihkan seperti zamannya Taman Firdaus, Taman Eden. Tidak ada lagi penyakit, damai kan? Karat nggak ada lagi, membuat karat besi jadi hancur. Ya, tidak ada yang lagi namanya virus, bakteri, penyakit, luka jadi busuk, nggak ada. Semua bumi alam semesta, mikroba yang kecil, bakteri yang tak terlihat, itu nanti mungkin lenyap atau memang sudah gak ada. Atau semuanya sudah, racun sudah tidak ada lagi. Bahkan kitab Yesaya katakan, seorang anak bayi kecil bisa bermain dengan ular tedung. Manusia bisa berdampingan dengan singa dan beruang. Saya tidak mengerti, tapi Alkitab katakan itu bisa ngomong. Apakah binatang bisa bahasa manusia? Atau manusia kita bisa menangkap bahasa binatang saat itu ketika kita mengenakan tubuh kebangkitan waktu Yesus datang kedua kali. Tapi singkat kata inti begini, nanti ada damai di alam semesta. Kapan? Ketika Yesus datang kedua kali. Dia memerintah, Alkitab katakan dengan tongkat besi selama 1000 tahun damai. Itu bumi dan manusia yang telah ditebus oleh darah Kristus tinggal di alam semesta 1000 tahun damai yang betul-betul damai. Stop, berhenti peperangan, tidak ada perang.
sekarang masih ada perang. Sebab itu saya mau katakan, kalau Anda merindukan damai di tahun depan, di akhir tahun ini, cuma satu solusinya. Percaya pada Yesus, ambil keputusan itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, setia dan taat sama Tuhan, ikuti segala perintahnya. Maka niscaya Anda dan saya, kita semua akan hidup dalam damainya Tuhan. Sebab yang punya damai hanya Yesus. Kita nggak punya daya kekuatan sumber damai. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan damai, kita nggak bisa damai. Damai itu pemberian Tuhan. Nanti saya jelaskan. Tapi intinya lihat gambar pertama sambil kita renungkan. Semua orang merindukan damai. Semua orang menantikan yang namanya damai itu, terutama di tahun depan dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah saudara selama ini bahwa ternyata damai itu musuhnya takut. Di mana ada damai, takut lenyap. Tapi kebalikannya, di mana ada takut, damai nggak ada di hidup kita. Saya pernah ajarkan sama saudara bahwa ternyata Tuhan itu nggak pernah memberikan roh ketakutan. Alkitab katakan itu. Makanya Tuhan itu Raja damai, yang Dia berikan pada kita damai. Dia nggak pernah kasih ketakutan. Tapi kenapa kita ada ketakutan? Ada satu ayat, coba lihat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, roh ketakutan yang menghantui kita, yang ngikutin kita, ada dalam hidup kita, itu bukan dari Tuhan. Saya ingin kita sama-sama baca ayat ini untuk perenungan mengingatkan kita, kenapa sih kita takut? Nah, itu bukan dari Tuhan. Coba lihat, coba baca sama-sama 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jelas ayat ini katakan, Tuhan tidak pernah memberikan namanya roh ketakutan pada kita. Kalau Anda bertanya, lalu pendeta, dari mana itu roh ketakutan? Kok saya bisa takut? Dari iblis lah. Kalau itu bukan dari Tuhan, berarti yang dari satunya lagi, dari si setan, si iblis. Saya pernah sampaikan sama saudara bahwa ketakutan itu senjata andalan daripada si setan, si iblis. Dia akan teror kita setiap hari, dia akan intimidasi kita tiap hari dengan apa? Dengan segala macam ketakutan dimasukkan dalam pikiran kita. Apa tujuannya? Bunuh iman kita, matikan iman kita. Karena dengan kita mati imannya, begitu ada ketakutan, iman lenyap. Takut itu menghilangkan damai. Yang kedua, takut itu menghilangkan iman. Di mana ada takut, di situ nggak ada yang namanya iman. Jadi iman itu lawannya takut, tapi takut di saat yang sama itu juga lawannya damai. Sama. Ada iman, ada damai, ada takut, nggak ada damai. Saudara, mari kita belajar lewat firman Allah ini bahwa sadarlah begini, bahwa setan itu punya senjata andalan yang namanya apa? Dia tebarkan yang namanya ketakutan, dia teror kita di pikiran kita, dihantui kita, diintimidasi kita dengan ketakutan. Tujuannya apa? Supaya mati iman kita. Ada dua perkara ketika setan teror kita dengan ketakutan. Yang pertama, akibatnya, dampaknya begini. Kita akan tidak berani maju hadapi kenyataan. Maunya mundur saja gak berani maju. Ingat kisah peperangan antara Daud sama Goliat atau Saul sama Goliat. 40 hari ketika namanya Goliat itu menebarkan teror ketakutan, Saul itu gak berani maju loh. Maunya mundur, kembali ke kemah. Makanya ini ya ada istilah layu sebelum berkembang tuh ya, ini kalah sebelum berperang ya ini. Ya, nggak berani maju perang, nggak berani bergerak maju. Kenapa? Udah diteror. Makanya saya katakan senjata andalannya Goliat itu bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing atau panah yang tajam, bukan. Bukan senjata yang menakutkan itu. Senjata andalan Goliat itu apa? Dia menebarkan teror ketakutan. Dia cuma ngomong, siapa yang berani hadapi aku? Dengan suara yang keras, yang parau gitu. Saul takut. Tentara Israel, pahlawan-pahlawan, panglima Israel takut dengan teror itu. Begitu takut, apa yang terjadi? Kalah sebelum perang. Mereka udah merasa kalah. Gak berani bergerak maju. Kenapa Daud berani? Daud gak dengar itu intimidasi. Dia datangnya kan kemudian. Yang dengar teror kan Saul dan tentaranya. Daud gak dengar itu.
Dan memang Daud itu seorang yang ada pribadi Tuhan. Saya tunjukkan sama saudara, damai itu karena dampak kehadiran Tuhan dalam diri kita. Menurut saya damai itu bukan pemberian bagi kita saat ini. 2000 tahun lalu sudah diberi kok. Jadi nggak tepat kalau kita berkata, Tuhan berikan damai-Mu. Tuhan berkata, damai udah aku berikan kepadamu sejak kapan? Sejak dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia udah melepaskan damai. Jadi tidak cocok, tidak tepat kita berkata, aduh Tuhan aku ketakutan, berikan damai. Damai itu adalah dampak dari kehadiran. Nanti kita lihat beberapa ayat saudara ya. Tapi saya ingin saudara renungkan begini, lihat gambar ini. Kalau kita tahu senjata andalan iblis adalah ketakutan. Nah ini yang penting. Lalu solusinya bagaimana? Dari awal saya katakan ketakutan itu terornya iblis, senjata andalannya untuk bunuh iman kita. Sehingga kita gak berani gerak maju. Mau melangkah nanti gagal, mau melangkah nanti gak sukses. Udah takut duluan. Maunya bukan maju, maunya mundur. Bergerak di tempat saja udah kalah, apalagi kita mundur. Makanya setan hati-hati sambil Anda renungkan bagi ini. Ini perlungan penting loh mengakhiri tahun. Apa jadinya coba Anda mau kunci tahun, tutup tahun 2023 dengan sikap takut, dengar teror ini, dengar berita ini. Sudah biasalah berita-berita ramalan-ramalan yang datang berseliweran di media sosial yang Anda dengar. Selalu mau akhir tahun masuk di tahun yang baru seperti di persimpangan jalan. Mau melangkah, orang Jawa katakan tolah-tolah kita. Dengar berita ini, was-was kita. Selalu dibarengi dengan namanya ketakutan. Bencana alam kah, ekonomi susah kah. Ya memang situasi masih padang gurun. Tapi saya percaya kalau kita punya damai, kita bisa mengeliminasi semua ketakutan. Karena di mana ada damai, di situ ada Tuhan. Sebab damai itu dampak dari kehadirannya. Ada di hidup kita. Sumbernya dari Tuhan loh damai. Udah diberi sama kita. Nanti saya coba terangkan sama saudara. Nah sekarang solusinya bagaimana? Mengatasi ketakutan yang jadi senjata andalan setan. Setan tuh andalkan ketakutan. Tidak pakai ini itu segala macam. Hanya diteror sama ketakutan. Berita-berita menakutkan. Udah takut kita melangkah. Saya berdoa. Ketika kita mau mengakhiri tahun 2023. Siap menyongsong masuk tahun baru 2024. Ketakutan itu tereliminasi dari hidup kita. Dia datang dalam berita Natal pagi ini. Dia sebagai Raja Damai kita. Ketika saya renungkan ini, bagaimana solusinya mengatasi senjata andalan setan namanya ketakutan. Tuhan ingatkan saya sebuah kisah, jawabannya dalam Markus pasal 4 ayat 37 sampai 40. Tuhan singkapkan saya lewat pewahyuan lewat ayat ini. Solusi mengatasi ketakutan. Takut lawannya damai loh. Dia datang sebagai Raja Damai. Solusinya ini, coba saya baca sebentar ini ayat. Markus 4, 37 sampai 40 ayatnya dikatakan begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sudah mau tenggelam itu perahu. Jadi Yesus ada dalam perahu sama murid-muridnya. Dihantam taufan yang dahsyat. Ombaknya ngamuk, perahu penuh dengan air. Perahu tidak akan pernah tenggelam kalau nggak ada air dalam perahu. Perahu akan tenggelam begitu perahu mulai penuh dengan air. Artinya perahu ini sudah mau tenggelam, udah penuh dengan air. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ada keanehan dalam kisah ini. Anehnya di mana? Mari kita pelajari. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ini aneh loh. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak takut, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid ketakutan di ayat 38. Engkau tidak peduli dibangunkan. Kita mau binasa, kita mau mati. Padahal belum mati. Tapi mereka berkata, kita mau binasa. Engkau kok cuma tidur di buritan, ayo bangun. Di ayat 38 ada yang aneh. Yesus itu taufannya keras. Perahu sudah mulai oleng. Itu banyak air memenuhi perahu di ayat yang ke-37. Tapi aneh banget. Yesus tetap tenang. Tetap damai. Tidur di buritan. Seperti pujian pertama. Malam sunyi senyap.
Ternyata itu bukan cuma terjadi di Bethlehem, di kandang binatang, tenang, damai, malam sunyi, tapi ada kedamaian di situ. Di tengah badai kehidupan, di tengah taufan gelombang mengamuk, Yesus tetap tenang. Kenapa? Dia sumber damai. Ada jangan cuma berkata, ya tentu saja dia Tuhan. Dia jadi manusia 100% saat itu. Tetapi yang membuat dia tetap tenang, kenapa? Ada damai di hatinya, dia sumber damai. Makanya disebut pada waktu dia lahir, dia yang datang, kata Yesaya, dia adalah Raja Damai. Terbukti dari cerita ini, taufan yang keras, badai yang keras menerpa, tetap membuat dia damai. Kenapa? Dia adalah Raja Damai. Tidak ada ketakutan. Murid-murid ketakutan, murid-murid takut, Yesus tenang. Kenapa? Tetap sunyi senyap, karena damai. Saya baca 39, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Peace, be still, kata bahasa Inggris. Damai, tetap tenang. Ya, lalu dikatakan apa? Lalu angin itu reda, langsung tenang dan danau itu menjadi teduh sekali. Tenang sekali danau. Begitu dia berkata, diam, tenang, langsung tenang dan damai. Bahasa kita pakai kata peace, pakai damai. Tenang itu damai. Lalu ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Nah, damai dikaitkan sama takut. Kenapa murid-murid sampai rasanya kita mati? Karena mereka takut. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Coba lihat gambar ini. Ini saya soroti dalam gambar ini. Lalu ia berkata kepada mereka, saya ulang perkataannya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, coba lihat gambar berikutnya dengan cepat supaya bisa selesai. Yang membuat Yesus tidak takut dan tetap tenang, kuncinya adalah ini, pemicunya adalah ini, damai sejahtera. Kenapa? Sebab dia adalah the Prince of Peace. Udah dinubuatkan, dia Raja Damai. Ternyata yang kita dapatkan dari kisah ini, bahwa yang bisa mengatasi badai kehidupan, tetap tenang, gak ada takut. Kuncinya cuma satu, damai sejahtera. Makanya saya tulis pada kalimat berikutnya begini, damai sejahtera itu adalah solusi dari ketakutan. Saya berdoa, berita apapun yang sedang kita dengar atau berkaitan dengan situasi kondisi yang sedang Anda alami hari ini. Mungkin ada masalah yang belum kelar. Ada kesulitan-kesulitan besar yang sedang Anda hadapi dan masalahnya tambah besar. Seperti gak ada tanda-tanda jalan keluar. Seperti gak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Belum ditolong sampai detik ini. Itu kan bikin kita dakdiduk. Apalagi itu urusannya soal uang. Ada uang di dalam urusan itu. Ada modal saudara di situ. Begitu gagal, habis semua, bangkrut saya Pak. Itu kan bikin dakdiduk, bikin takut. Tapi ingat kata Yesus, mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Orang takut itu pasti nggak percaya. Kalau orang percaya pasti tidak takut. Di mana ada percaya, di situ ada damai kok. Solusi dari ketakutan itu damai. Hari ini jika ada di antara saudara sedang dakdikduk hatimu, takut dengan situasi, takut dengan masalah yang sedang mendera Anda alami hari ini. Nah, kita tahu kuncinya. Solusinya adalah damai sejahtera. Itu adalah solusi kunci dari ketakutan. Dan menariknya, indahnya, luar biasanya, damai itu Tuhan tidak pernah ambil. Ingat dalam Yohanes 2 ayat 27 harusnya. Ketika dia naik ke sorga, damai itu dia nggak bawa. Coba kita baca sebentar ayat ini. Saya baca ayat ini ya, perhatikan baik-baik. Ini ayat yang sangat familiar. Tapi saya baca ulang buat setiap kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Diberi sama Tuhan. Sejak kapan? Sejak 2000 tahun yang lalu lah dia udah beri. Dan ketika dia berikan, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini perkataan Tuhan. Yang gentar, yang gelisah mengakhiri tahun. Yang gentar, yang gelisah takut hadapi tahun 2024. Bukan kebetulan. Berita Natal pagi ini datang kepada kita. Dia itu adalah Raja Damai kita. Dan dia berkata,
damai sejahtera udah kuberikan kepadamu. Dan dia sebagai sumber yang punya damai sejahtera. Dia pokok damai sejahtera. Ingat baik-baik apa yang saya katakan pagi ini buat saudara. Menariknya begini, ajaibnya begini. Ketika Yesus naik ke sorga, damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu tidak dibawa sama Tuhan. Tuhan tahu kita butuh damai sejahtera. Apa artinya kamu punya uang yang banyak tapi gak punya damai sejahtera? Kita itu butuh damai sejahtera loh. Kalau enggak, kita itu rasanya cemas, stres, frustasi. Begitu hadapi masalah kecil, kita takut. Kenapa sih orang takut? Tidak ada damai sejahtera loh. Anda boleh punya uang yang banyak, Anda boleh kaya raya. Tapi banyak orang stres, sekalipun dia kaya, kenapa? Tidak bisa kuasai ketakutan, tidur malam gak bisa. Apalagi uangnya banyak, waduh tambah gak bisa tidur. Dia kepikiran bagaimana uang tuh besok, bagaimana di bank, macam-macam. Bagaimana pajak, apalagi itu. Seringkali orang sampai sakit-sakitan, urusannya hanya karena damai tidak ada. Diperiksa dokter tidak ada sakitnya Pak. Stresnya yang ada saudara ya. Uang yang banyak, pintar pun butuh damai, dirindukan, dibutuhkan semua orang. Dan Yesus datang lewat Natal mengatakan, aku Raja Damai. Dan damai sejahtera udah diberikan. Ketika dia naik ke sorga, saya ulang, dia tidak bawa itu damai. Tetap ditinggalkan, diberikan buat kita. Sebab Yesus tahu Raja Damai. Kita butuh di dunia ini hidup dalam damai sejahteranya itu. Dan yang menarik dari kalimat ayat ini, dikatakan, dan apa yang kuberikan damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalimat ini menyatakan bahwa dunia itu ternyata bisa berikan damai. Hanya sebatas damai dunia bisa berikan. Tapi Yesus berikan lengkap, damai sejahtera. Dunia hanya kasih damai. Dan menurut saya yang saya pelajari, yang saya mengerti, yang saya tangkap, damai dunia memang bisa beri damai. Tapi damai yang diberikan oleh dunia itu selalu dipengaruhi oleh keadaan di luar. Hanya sebatas di luar damainya. Damainya dunia yang diberikan dunia itu harus tenang dulu baru bisa damai. Setelah masalahnya beres baru damai. Setelah utangnya bisa kebayar baru damai. Setelah sakitnya nggak ada jadi sembuh baru damai. Dipengaruhi situasional kondisi di luar. Kalau di luar kita masalah beres, semuanya tenang, semuanya oke, baru damai. Tapi damainya dari luar gitu. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Raja Damai Juru Selamat kita, itu sumbernya dari dalam dia kasih. Bersumbernya di dalam, dampak dari kehadirannya. Nah ini penting, saya ajarkan sama saudara. Damai sejahtera Tuhan yang Alkitab saya pelajari, itu bersumber dari kehadirannya. Jadi Anda selama ini merasakan gak kehadirannya? Kalau Anda gak ingat ya, dia itu ada di hidup kita. Merasakan gak, ngalami gak kehadirannya? Kalau pagi ini Anda ngalami kehadiran Tuhan dalam pribadimu, ya hidupmu akan damai. Sebab dia di dalam, tidak terpengaruh dengan keadaan di luar. Utangnya masih ada, masalah belum beres, sakit belum sembuh. Tapi kan Tuhan taruhnya bersumbernya di dalam, bukan di luar. Sebagai dampak dari kehadirannya. Sumber damai sejahtera itu karena kehadirannya. Nah coba saya tunjukkan beberapa ayat lagi menyelesaikan. Bagaimana caranya Anda dan saya, kita mengalami damai sejahteranya. Lihat Efesus 1 pasal 1 ayat 1 dan 2. Bagaimana kita mengalami damai itu? Nah saya terangkan 2 ayat lagi selesai. Ya, ini lalu tambah 1 lagi. Efesus 1 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Sekarang kepada setiap kita firman Allah ini. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat yang kedua saya baca. Kasih karunia, ini luar biasa menarik, dan damai sejahtera beriring-iringan dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ada urutan di sini. Saya baca ulang sekali lagi sambil temukan, dapatkan sesuatu dari pembacaan yang saya bacakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dikatakan apa? Menyertai kamu.
Ayat ini berkata kepada kita begini, kalau kita percaya pada Yesus, kehidupan kita sebagai orang percaya akan disertai dua hal. Apa itu? Yang pertama, kita akan selalu disertai kasih karunia. Yang kedua, hidup kita akan disertai dengan damai sejahtera. Dua ini tak terpisahkan. Ya, saya pernah ajarkan khusus tentang ini kan, kalau udah masih ingat. Ini seperti bercium-ciuman, tak terpisahkan, menggumpal jadi satu. Ada kasih karunia, ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, ada kasih karunia, nempel. Dan ini firman Allah katakan menyertai kita seumur hidup kita sampai kita mati. Asal kita tetap tinggal dalam Tuhan, percaya pada Tuhan. Dua ini menyertai kita. Artinya gini, sudah diberi sama kita. Sejak kapan pendeta? Ya sejak 2000 tahun yang lalu. Bapa melepaskan damainya itu lewat pribadi Yesus. Termasuk kasih karunia-Nya lewat Yesus. Jadi kalau Anda mau menerima dua penyertaan ini, ya percaya pada Yesus, dan itu sudah dilepaskan, diberikan kepada kita sejak 2000 tahun yang lalu. Tidak tepat kita berkata, Tuhan berikan kasih karuniamu, Tuhan berikan damaimu. Dari surga Tuhan berkata, lah aku udah beri sama kamu, aku tinggalkan dua-duanya menyertai kamu. Tuhan tahu kita butuh dua ini, kasih karunia bicara kuasa. Saya ulang, kasih karunia bicara kemampuan ilahi, kuasa ilahi. Yang memampukan kita, orang percaya, melakukan hal-hal yang kita gak mampu lakukan. Tapi kita bisa lakukan. Itu pekerjaan kasih karunia, kekuatan, kuasa, kemampuan ilahi. Ada hal-hal yang kita gak bisa alami. Tapi kita bisa alami. Kalau orang lain sudah hancur. Orang lain di luar kita, di luar Yesus, udah selesai semuanya. Udah jatuh ya sudah. Gak bisa dia bangkit. Tapi kita dikasih kemampuan ilahi. Kita berbeda. Saya mau berkata, Anda berbeda dengan saya. Kenapa? Ada kasih karunia. Saya cuma ingin sadarkan gini loh. Anda dan saya disertai kasih karunia. Jadi dimanapun kita pergi, dua ini menyertai kita. Ya, dua ini yang ngawal kita. Seperti orang dikawal polisi di depan. Yang macet-macet pada minggir kan itu. Ada kasih karunia. Makanya digandengin berurutan menyertai dua. Ada kasih karunia, ada damai sejahtera. Menurut saya begini. Kalau orang punya kasih karunia, tapi gak punya damai sejahtera. Ya konyol lah. Punya kasih karunia, punya kemampuan hebat, dimampukan, kerja sukses. Orang lain ngalami jebret, lalu dia nggak bisa apa-apa, tapi dia tetap bisa tersenyum hadapi masalah. Loh itu karena kekuatan ilahi loh. Anda ada hari ini bahkan bisa melewati pandemi, bahkan melewati masa-masa sulit, itu karena kasih karunia loh. Kita bisa bernafas bangun pagi ini, itu karena kasih karunia. Kita ada, sadarlah Anda, karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, nggak ngerti saya bagaimana hidup kita hari ini. Bagaimana kerjaan kita, bagaimana anak-anak kita. Oh, kita dipelihara oleh kasih karunia. Tapi kalau punya kasih karunia, nggak punya damai, stres kita. Hadapi masalah, takut, punya kemampuan. Tapi begitu menghadapi kesulitan, kita udah ngeper, udah gemeter kita. Kenapa sih orang hadapi masalah bisa senyum? Aku percaya Kau penolongku, ada damai dia. Tapi kebalikannya, orang punya damai sejahtera, tenang, siul-siul, tapi nggak punya kasih karunia. Frustasi dia, putus asa dia, bikin ini gagal, kerja itu gagal, nggak bisa apa-apa dia. Ada tahu kenapa Anda bisa berhasil? Kenapa kita bisa ngalami jalan keluar? Karena Anda punya kasih karunia dan punya damai sejahtera. Dua ini mengawal kita seumur hidup kita, sampai kita mati. Sampai kita menutup mata, sampai nafas tinggalkan tubuh kita, kita dikawal, disertai kasih karunia dan damai sejahtera. Terakhir, ngalaminya bagaimana pendeta? Lihat ayat ini. Mazmur 62 ayat yang kedua saya bacakan. Sama-sama kita baca, kunci dengan ayat ini. 1, 2, dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kata tenang di sini damai, peace, damai. Hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku damai. Bagaimana ngalami damai? Damai dalam setelah Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memberikan damai. Itu bukan pemberian lagi.
Damai itu sudah diberi sama kita. Bagaimana kita ngalaminya? Hanya dekat Allah saja. Damai akan kita alami hasil dampak kedekatan kita dengan Tuhan. Orang dekat sama Tuhan gak diminta pun hidup dalam damai. Haleluya. Makanya bangun 2024 tahun depan. Engkau harus bangun hidupmu dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Raja Damai, Damai Sejahtera itu menguasai saudara. Bahkan ada kasih karunia-Nya menyertai kita. Orang Kristen, kekristenan kita itu luar biasa kalau kita hidupi. Makanya saudara ya, dekatlah sama Tuhan. Damai hanya kita bisa rasakan hasil kedekatan sama Tuhan. Kalau Anda dekat sama Tuhan, tak terpisahkan tiap hari. Hanya mau dekat sama Tuhan. Oh, engkau pasti ngalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kekuatan. Itu dicari orang di tahun depan. Apalagi kalau mulai masuk masa sukar, masa sulit. Oh, damai kita butuhkan. Bisa membuat kita tenang, itu damai. Tidak takut hadapi apapun juga. Dan kasih karunia Allah menolong kita untuk mengalami kemenangan-kemenangan luar biasa.